Kayaknya ini seperti ini. Oh, tolong ajak kawannya lagi. Gue join. Ini wah, udah sore ini. Iya. Selanjutnya morfologi. Itu morfologi ya. Baru berapa? Bentar. Baru 21 orang. Bentar, kita tunggu. Tolong ajak kawannya buat join. Kita waktu kita terbatas misalnya. Ayo, baru 25 nih. Yang lain kemana? Kalau numpang Zoom doang, nah, enak kalian. Kalau baru 27. Kalau lah 30 kita mulai. Udah 30. Baik, selanjutnya yang materi yang ketiga itu morfologi. Morfologi ini saya suruh yang membacakan yaitu kepada gadis Octavia, saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi morfologi. Next, Mas. Yang pertama itu tujuan yang bersifat khusus. Yang pertama, pengertian morfologi, ruang lingkup morfologi, proses morfologi, satuan lingual kajian morfologi, materi morfologi di sekolah dasar. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian morfologi. Morfologi diartikan sebagai bagian ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Menurut Tarigan, morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Menurut O'Grady, the system of categories and rules involved in word information and interpretation. Next. Menurut Ramlan, suatu bentuk linguistis yang sebagian pun tidak mempunyai persamaan dalam tanda kutip bunyi arti dengan bentuk lain manapun adalah bentuk tunggal atau morfem. Kemudian menurut Perhar, morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Pembahasan yang kedua itu adalah ruang lingkup morfologi.
Yang pertama ada morfem. Beberapa pengertian morfem menurut para ahli. Yang pertama menurut Krida Laksana, membatasi morfem sebagai satuan lingual atau satuan bahasa terkecil yang maknanya relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Sedangkan menurut Ramlan, morfem adalah bentuk linguistik yang paling kecil dan yang tidak mempunyai bentuk lain sebagai unsurnya. Kemudian menurut Bloomfield, morfem adalah suatu bentuk linguistis yang sebagian pun tidak mempunyai persamaan dalam tanda kutip bunyi arti dengan bentuk lain manapun adalah bentuk tunggal atau morfem tadi. Next. Kemudian morfem itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Pembahasan yang kedua itu ada alomorf. Alomorf adalah anggota morfem yang sama, yang variasi bentuknya disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Misalnya morfem ber mempunyai alomorf ber, b, dan bel, dan morfem men yang menjadi mem, meng, men, dan menge. Yang ketiga itu adalah pengertian kata. Kata adalah satuan lingual yang bersifat bebas dan terkecil. Ciri bebas untuk menunjukkan perbedaannya dengan morfem karena morfem berciri terikat. Ciri terkecil digunakan untuk menunjukkan perbedaannya dengan frasa, klausa, sebagian besar kalimat atau konstruksi sintaksis di atas kalimat yang selalu terdiri dari dua kata atau lebih. Baik, untuk pembaca selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Kepada Cindy saya persilahkan. Ayo ke Cindy. Selanjutnya proses morfologi. Di sini proses morfologi diartikan sebagai proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya menurut Ramlan 1985. Ada beberapa, yaitu satu proses pertumbuhan afiks atau afiksasi. Merupakan suatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks untuk membentuk kata. Afiks terdiri dari satu prefiks atau awalan, dua infiks atau sisipan, yang ketiga sufiks atau akhiran, yang keempat konflik atau gabungan prefiks dan sufiks, kelima sirkumfiks. Selanjutnya yang kedua yaitu proses pengulangan atau reduplikasi. Proses pengulangan kata, baik pengulangan secara menyeluruh atau hanya sebagian kata saja. Proses pengulangan atau reduplikasi terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama pengulangan seluruh, pengulangan sebagian, yang ketiga pengulangan berkombinasi dengan afiks, yang keempat pengulangan dengan perubahan fonem. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu proses pemajemukan atau komposisi. Merupakan penggabungan dua leksem atau lebih menjadi kata baru. Berdasarkan bentuk penulisannya, kata majemuk terdiri dari dua jenis, yaitu kata majemuk senyawa dan kata majemuk tidak senyawa. Selanjutnya, berdasarkan maknanya, kata majemuk terdiri dari dua jenis, yaitu kata majemuk beridiom dan kata majemuk semi. Yang D, satuan lingual kajian morfologi.
Satuan lingual diartikan penggalan dari perilaku kebahasaan yang bermakna atau paduan bentuk dan makna dari suatu sistem. Satuan lingual berupa fonem, dasar kata, afiks, atau termasuk morfem dasar dan morfem afiks. Kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Yang pertama yaitu satuan lingual yang terdiri yang lebih besar dari kata, seperti frasa, klausa, kalimat, dan seterusnya menjadi objek kajian sintaksis. Yang selanjutnya, satuan lingual terbesar dalam kajian morfologi. Kata-kata majemuk itu memiliki bentuk yang mirip dengan frase atau kelompok kata. Selanjutnya, satuan lingual terkecil, bahan kata berupa bentuk dasar dan afiks, serta bagian-bagian kata yang disebut morfem, dasar, dan morfem afiks. Yang E, penerapan materi morfologi di sekolah dasar. Pada kelas 1, biasanya mengenal kata dasar dari kata turunan melalui pendeskripsian, menyalin dan melengkapi kalimat atau tingkat pengenalan. Kelas katanya biasanya menuliskan kata benda yang ada di sekitar. Pada kelas 2, mengenal kata dasar dan turunan berimbuhan, seperti awalan, sisipan, dan akhiran. Gabungan kata dasar dan awalan sekaligus akhiran atau tingkat pengulang. Kelas katanya yaitu kelas nominal dan adjektif atau kata sifat pada ciri-ciri buah dan daun. Pada kelas 3, mengenal kata dasar dan turunan berimbuhan, seperti awalan, sisipan, dan akhiran. Gabungan kata dasar dan awalan sekaligus akhiran atau tingkat lanjut. Baik, terima kasih kepada Cindy telah mengajarkan materi morfologi. Baik, selanjutnya yaitu membacakan dengan tema sintaksis. Sebentar, sintaksis. Kelompoknya Resti ya? Iya, Mat. Oh iya, oke. Sebentar. Lagi proses. Sintaksis. Ya. Baik. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Aminah 147. Saya persilakan. Konsep dasar sintaksis dan bagaimana mengajarkannya di sekolah dasar. Next. Sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal Tridalaksana, yaitu menyatakan bahwa sintaksis ialah cabang linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata, atau antara kata dan satuan-satuannya yang lebih besar, atau antar satuan yang lebih besar itu di dalam bahasa. Satuan gramatik dalam sintaksis. Yang pertama, frase. Kelompok kata yang menduduki suatu fungsi SPPOK. Dan kesatuan makna dalam kalimat. Ciri-ciri frasa. A. Frasa terdiri dua kata atau lebih. B. Frasa belum melampaui batas fungsi SPOK. Yang C. Frasa belum memenuhi syarat sebagai klausa. Yang D. Frasa lebih kecil daripada klausa. Next. Jenis-jenis frasa. Yang pertama, frasa endosentris koordinatif. Frasa yang unsur-unsurnya setara dapat dihubungkan dengan kata
kata dan atau. Yang kedua, frasa endosentris atributif. Frasa yang unsur-unsurnya tidak setara sehingga tidak dapat disisipkan kata penghubung. Yang ketiga, frasa eksosentris. Frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya, misalnya di pasar, ke sekolah, ke kampung. Yang keempat, frasa endosentris apositif. Frasa yang unsur-unsurnya bisa saling mengaitkan dalam kalimat tapi tak dapat dihubungkan dengan kata dan atau. Next. Klausa, satuan gramatik yang minimal terdiri atas subjek, predikat, dan maksimal terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan, dan mempunyai potensi sebagai kalimat. Jenis klausa. Yang pertama, klausa verbal, klausa nominal, klausa bilangan, klausa depan. Ciri-ciri klausa. Yang pertama, merupakan kelompok kata. Yang kedua, memiliki unsur predikat. Yang ketiga, satu klausa memiliki satu predikat. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ella Aldianti. Saya persilakan pada Ella. Selanjutnya yaitu kalimat. Menurut Karaf, kalimat sebagai satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh sedangkan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu mutlak. Menurut Frida Laksana, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif terdiri sendiri, mempunyai pola intonasi, final, dan secara aktual dan potensial terdiri dari klausa. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu pola atau SP, SPO, atau SPOK, atau kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa. Yang kedua, kalimat pasif adalah kalimat tunggal yang predikatnya biasa dari kata kunci yang berlawanan. Yang ketiga, kalimat berita adalah kalimat yang digunakan bila kita ingin mengutarakan suatu peristiwa atau kejadian yang kita alami dan atau yang dialami orang lain. Selanjutnya kalimat tanya. Yang dimaksud dengan kalimat tanya itu untuk menanyakan sesuatu yang di dalamnya terdapat tiga kemungkinan ciri menggunakan intonasi tanya, kata tanya, dan partikel. Selanjutnya kalimat majemuk adalah kalimat yang di dalamnya terdiri lebih dari satu pola kalimat. Misalnya SP tambah SP, SPO tambah SPO, atau kalimat yang di dalamnya terdapat itu kalimat dan anak kalimat. Selanjutnya ada wacana. Wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang tidak utuh, yang bisa jangkauan oleh pembaca dalam wacana tulis atau mendengar dalam wacana lisan tanpa keraguan apapun. Selanjutnya. Agak keras ya, El, suaramu. Selanjutnya, hubungan sintaksis dengan ilmu kebahasaan lainnya. Yang pertama, sintaksis dengan fonologi. Fonologi adalah hal baik dengan pelafalan bunyi-bunyi bahasa, dan sintaksis hal baik dengan struktur kalimat. Dengan kata lain, fonologi akan mengkaji tentang klasifikasi bunyi dan penulisannya, sedangkan sintaksis akan mengkaji wacana, klausa, kalimat, dan frasa. Yang kedua, sintaksis dengan metodologi. Metafologi. Metafologi hal baik dengan struktur kata dan sintaksis hal baik dengan struktur kalimat. Dengan kata lain, morfologi akan mengkaji kata morfem-morfem pembentuknya, sedangkan sintaksis akan mengkaji wacana, klausa, kalimat, dan frasa. Oleh karena itu, ketika kedua cabang ilmu ini memiliki persamaan dalam belajar seluk-beluk pembentukan kata dan kata kalimat, maka tentunya terdapat hubungan di antara keduanya. Selanjutnya, sintaksis dengan semantik. Semantik membahas mengenai makna bunyi maupun kata, dan sintaksis hal baik dengan struktur kalimat. Dengan kata lain, semantik akan mengkaji tentang makna, sedangkan sintaksis akan mengkaji wacana, klausa, kalimat, dan frasa.
Selanjutnya, bagaimana cara mengajarkan sintaksis kepada siswa SD? Yang pertama, pastikan memberikan arah kepada semua siswa untuk berbahasa yang baik ketika berdiskusi di dalam kelas. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik dalam mengajarkan dengan tata bahasa yang santun. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk mengetahui kosakata yang baik dan buruk, agar mereka dapat membedakannya. Selanjutnya, Baik, terima kasih kepada Lela Audianti. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu semantik. Semantik dari kelompok siapa ini? Febriani ya? Bentar, lagi mendownload. Bentar. Baik, yang saya persilakan kepada Faira Alia. Saya persilakan untuk membacakan. Ini random ya, bukan yang belum baca be. Nggak harus kelompok penyaji yang itu. Ini Faira Alia kelompok berapa ini? Kelompok semantik. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, lanjut. Nanti gantian. Ya, silakan Faira. Baik, materi selanjutnya semantik. Adapun pembahasannya, yang pertama ada pengertian semantik, ada hakikat dan ragam makna, ada fitur semantik, ada peran semantik, ada hubungan leksikal, ada kolokasi, dan yang terakhir ada manfaat semantik dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama ada pengertian semantik. Kata semantik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya ada semantis, dari kata Yunani kuno semantik sema yang berarti tanda atau lambang. Secara gambling, semantik dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari makna. Semantik adalah kajian makna, kata, frasa, dan kalimat. Dalam analisis semantik selalu ada upaya untuk fokus pada makna konvensional dari sebuah kata dan bukan pada apa yang dipikirkan oleh penutur atau yang mereka inginkan pada situasi tertentu. Melakukan analisis semantik adalah mencoba menjabarkan apa yang kita ketahui ketika bertindak, seolah kita membagi makna sebuah kata, frasa, atau kalimat dalam bahasa. Adapun menurut pendapat beberapa ahli tentang semantik, yang pertama ada menurut Krida Laksana, yang kedua ada menurut Keraf, yang ketiga ada Charles Morris, yang ketiga ada J.W.M. Vershulst. Yang kedua ada hakikat dan ragam makna. Hakikat makna. Hakikat makna dilihat sebagai bagian dari bahasa. Semantik yang objek studinya adalah makna bahasa dan ragam atau jenis makna. Yang pertama ada pendekatan konseptual, yang kedua ada pendekatan komponensial, yang ketiga ada pendekatan operasional. Dan jenis-jenis makna ada 3, yang pertama ada leksikal, yang kedua ada gramatikal, dan yang terakhir ada kontekstual. Ragam bahasa, ragam makna, jenis makna atau tipe makna adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut suatu makna, macam makna tertentu yang dilihat dari sudut pandang atau kriteria tertentu. Yang pertama ada makna leksikal dan makna gramatikal, yang kedua ada makna denotatif dan makna konotatif. Yang ketiga ada makna konseptual dan makna asosiatif. Yang keempat ada makna kata dan makna istilah. Dan yang terakhir ada makna lugas dan makna kias.
Yang ketiga ada fitur semantik. Kita dapat membuat pengamatan ini lebih bisa diterapkan secara umum dengan mencoba menentukan unsur atau fitur utama makna yang harus dimiliki nomina agar dapat digunakan sebagai subjek dari verb add. Kemudian kita bisa menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan bagaimana makna dari kata-kata yang memiliki plus atau minus fitur tertentu. Jadi fitur yang dimiliki kata boy adalah plus bernyawa atau menandakan makhluk bernyawa. Dan fitur yang dimiliki hamburger adalah minus bernyawa atau tidak menandakan makhluk bernyawa. Jika kita harus memberi fitur makna pembeda yang penting dalam serangkaian kata berbahasa Inggris seperti table, horse, boy, man, girl, woman, we, maka dapat dimulai dengan diagram pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada animate, table minus, horse plus, boy plus, man plus, girl plus, woman plus. Yang kedua ada human, table minus, horse minus, boy plus, man plus, girl plus, woman plus. Yang ketiga ada female, table minus, horse minus, boy minus, man minus, girls plus, woman plus. Yang terakhir ada adult, table minus, horse plus, boy minus, man plus, girl plus, woman plus. Yang keempat ada peran semantik. Yang pertama ada pelaku dan tema. Peran diambil oleh frasa nomina, the boy, sebagai entitas pelaku tindakan. Secara teknis disebut sebagai pelaku. Peran lain diambil oleh the ball sebagai entitas yang terlibat dalam atau terkena oleh tindakan yang disebut sebagai tema. Yang kedua ada instrumen dan pengalam. Jika seorang pelaku menggunakan entitas lain untuk melakukan tindakan, entitas yang lain mengisi peran instrumen. Ketika frasa nomina digunakan untuk menunjukkan entitas sebagai orang yang memiliki perasaan, persepsi, atau keadaan, maka entitas itu mengisi peran semantik sebagai pengalaman. Yang terakhir ada lokasi, sumber, dan tujuan. Tempat entitas itu berada atau on the table in the room mengisi peran lokasi. Dari mana entitas bergerak merupakan sumber atau from Chicago, kemana entitas bergerak adalah tujuan atau to New Orleans. Yang kelima ada hubungan leksikal. Yang pertama ada sinonim. Sinonim itu merupakan dua kata atau lebih dengan makna yang sangat berhubungan disebut dengan sinonim. Harus ingat bahwa gagasan atau kemiripan makna yang digunakan dalam pembahasan sinonim tidak selalu merupakan kemiripan total. Sinonim terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama ada waktu, tempat, atau wilayah, keformalan, sosial, kegiatan, dan nuansa. Yang kedua ada antonim, itu merupakan dua bentuk yang memiliki makna berlawanan. Gradable anonim bisa digunakan dalam bentuk komparatif. Dengan anonim non-gradable, konstruksi kompetitif biasanya tidak digunakan. Antonim terjadi karena berbagai faktor. Antonim yang bersifat mutlak, antonim yang bersifat relief atau bergradasi, bersifat relasional, dan bersifat hierarkis. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Isnawayu. Kepada Isnawayu saya persilahkan. Selanjutnya itu hiponim. Ketika makna sebuah bentuk dimasukkan dalam makna yang lain, hubungannya disebut hiponim. Yang kedua, prototip. Gagasan contoh ciri-ciri dari sebuah kategori adalah disebut prototip.
Konsep prototip membantu menjelaskan makna kata-kata tertentu. Selanjutnya, homofon dan homonim. Ketika dua bentuk atau yang tertulis yang berbeda atau lebih memiliki pengucapan yang sama, mereka disebut homofon. Ketika satu bentuk tertulis atau verbal memiliki dua makna atau lebih yang tidak berkaitan disebut homonim. Selanjutnya. Yang keempat, polisemi. Ketika kita menemukan dua kata atau lebih dengan bentuk yang sama dan makna yang berkaitan, kita mengenal apa yang secara teknis disebut polisemi. Selanjutnya, permainan kata. 3 hubungan leksikal yang terakhir ini adalah dasar dari banyak permainan kata, biasanya untuk candaan. Selanjutnya, metonimia. Ada tipe hubungan lain antara kata-kata yang hanya didasarkan pada hubungan pengalaman sehari-hari. Hubungan dekat tersebut bisa didasarkan pada hubungan wadah isi, hubungan keseluruhan bagian, hubungan representatif simbol, dengan menggunakan salah satu kata ini untuk menyebutkan kata lain adalah contoh metonimia. Materi selanjutnya itu kolokasi. Kolokasi adalah sebuah kata atau frasa yang digunakan atau digabungkan dengan kata atau frasa lain, di mana terdengar benar dengan wajar oleh penular atau bahasa tersebut. Tetapi penutur bahasa lain mungkin akan mengalami kesulitan untuk memahaminya. Beberapa kolokasi yang umum ditemukan sebenarnya merupakan frasa sehari-hari yang bisa terdiri dari beberapa kata yang sering digunakan secara bersamaan. Seperti dalam kalimat, I don't know what to do, ada 6 kata, you know what I mean, 5 kata, atau they don't want to, 4 kata. Slide selanjutnya. Manfaat semantik dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, dapat memahami suatu makna atau arti dari suatu simbol. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berbahasa seseorang. Yang ketiga, dapat memudahkan wartawan dalam mengolah kata saat memberikan informasi kepada masyarakat. Yang keempat, dapat memudahkan guru saat mengajarkan kepada peserta didik makna yang terkandung dalam suatu bahasa. Slide selanjutnya. Contoh pembelajaran semantik di sekolah dasar. Yang pertama, mencari padanan kata, lawan kata dalam teks. Yang kedua, mencari makna leksikal atau gramatikal. Yang ketiga, menyebutkan sinonim, antonim, polisemi, homonim, hipermin setelah melihat gambar atau kata-kata. Yang keempat, memberi teks tumpang di sekolah dasar, yaitu bermain peran, demonstrasi, diskusi, presentasi, dan simulasi. Baik, terima kasih kepada Isna yang telah membacakan PowerPoint ini semantik. Dan untuk yang terakhir itu ada kemarin ada dikasih tugas. Bentar ya. Saya buka WA web dulu ya. Kita pakai punya Dwi. Bentar ya. Loh. Udah beli. Lah. Bentar ya, bentar. Baik, untuk selanjutnya kepada Dia Pertiwi saya persilakan untuk membaca dan menjawab soal pertama. Saya persilakan. Ayo segera. Waktunya tinggal 5 menit. Kita selesaikan ini. Baik, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan perolehan bahasa pertama? Jawabannya yaitu pemerolehan bahasa pertama dapat disebut pemerolehan bahasa anak adalah proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal.
Pemerolehan bahasa pertama terjadi apabila anak yang sejak semula tanpa bahasa anak. Anak lebih mengarah kepada fungsi komunikasi daripada bentuk bahasanya. Next. Oh, baik, selanjutnya untuk Laila Ramasari, saya persilakan untuk membacakan soal nomor 2 dan beserta jawabannya. Kepada Laila, saya persilakan. 2. Mengapa kita beranggapan bahwa tangisan bayi sebagai awal fungsi komunikatif? Jawabannya karena tangis bayi merupakan reaksi yang dilakukan bayi untuk menyampaikan pesan kepada orang tuanya bahwa ia membutuhkan sesuatu, merasakan hal yang tidak nyaman atau menginginkan sesuatu. Hingga tangisan bayi merupakan awal dari fungsi komunikasi. Baik, terima kasih kepada Laila Ramasari. Baiklah, selanjutnya kepada Resti, saya persilakan menjawab, membacakan soal nomor 3 dan menjawab nomor 3. Baiklah, jelaskan bahwa pemerolehan bahasa anak erat kaitannya dengan perkembangan sosial anak. Jawabannya, pemerolehan bahasa pertama erat sekali kaitannya dengan perkembangan sosial anak dan juga erat hubungannya dengan pembentukan identitas sosial. Dengan berkomunikasi lewat bahasa pertamanya berarti anak sudah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan ia telah menjadi bagian dari komunitas sosialnya. Sejak dari bayi, anak telah berinteraksi di dalam lingkungan sosialnya melalui seorang ibu yang seringkali memberi kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial dengannya. Anak yang memiliki kemampuan bahasa baik akan memudahkan ia dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Baik, terima kasih kepada Resti yang telah menjawabkan pertanyaan dari nomor 4. Untuk yang nomor 4, saya persilakan kepada Talita Salsabila. Saya persilakan Talita. Nomor 4, berdasarkan teori tentang pemerolehan bahasa pada anak manusia, apakah penjelasan Anda terhadap fenomena burung beo yang bisa mengucapkan beberapa kata? Nah, jawabannya menurut kelompok kami, burung beo adalah salah satu hewan yang dianggap sebagai pelajar vokal. Burung beo memiliki struktur otak yang berbeda yang disebut dengan sel, yaitu kemampuan mempelajari suara dan meniru suara manusia yang sering didengarnya. Sedangkan dalam teori tentang pemerolehan bahasa anak, pada awalnya anak memang meniru suara yang sering didengarnya, tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, otak manusia berkembang sehingga bahasanya juga berkembang dan tidak terbatas. Beda halnya dengan burung beo yang hanya sekedar meniru suara manusia yang sering didengarnya. Sehingga fenomena burung beo bisa mengucapkan beberapa kata merupakan hal yang wajar jika sedari awal burung beo tersebut sudah diajari dan dilatih untuk menirukan suara yang sering didengarnya. Akan tetapi, tetap saja kemampuan burung beo hanya sebatas menirukan suara, tidak seperti manusia yang bisa mengembangkan bahasanya sehingga tidak terbatas oleh kata-kata. Baik, terima kasih kepada Talita yang telah menjawab jawaban ini. Kepada yang terakhir nih, siapa yang nomor 5 nih? Pada Endang, saya persilakan Endang. Baiklah, saya akan membacakan soal yang kelima, yaitu dari cerita tentang si Majid. Penjelasan apakah yang dapat Anda berikan terhadap fenomena tersebut berkaitan dengan pilihan kata dan susunan kalimatnya? Menurut kelompok kami, pemerolehan kata yang diucapkannya terjadi ketika ia sedang menonton televisi. Kata yang diucapkan belum tentu jelas, namun kata diucapkan memiliki alur yang dinamis dan berkesinambungan. Kata owon-owon, meong, olong, dan cian menandai tahap pertama perkembangan bahasa formal yang dapat mudah dibedakan. Proses dan sifat penguasaan